Halo, halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini kelihatannya kalau kita mengamati PDIP itu setidaknya ada, saya menyebutnya apa ya, gerak yang mendua atau gerak yang berlawanan. Tapi saya nggak tahu, mungkin saja ini nanti berlawanan tapi mungkin menuju satu titik yang sama begitu ya. Karena tentu yang saya maksud adalah Puan, yang satu lagi adalah Hasto. Hasto ini kita seperti bahas kan dia roadshow kemana-mana ya, dan betul-betul Pak Jokowi itu dikuliti habis gitu ya. Sementara Puan ini melihatkan gerak yang semakin mendekat ke, saya tidak tahu kita sebutnya mendekat ke Pak Prabowo atau Prabowo Gibran atau juga Pak Jokowi satu paket, karena misalnya dia menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan Pak Prabowo nanti insya Allah setelah setelah Lebaran begitu, dan kemarin dia juga baru buka bersama dengan TKN, di rumah TKN Rosan Roslani, dan dia memastikan hak angket itu tidak ada instruksi hak angket. Sementara dari Gerindra juga memastikan hak angket kayaknya sudah selesai, apalagi sekarang sudah masa persidangan sudah tutup gitu. Ini libur kan, libur Lebaran gitu. Betul, bukan sekedar menarik, tapi kita lihat satu keunikan Mhm. dari politik PDIP ya, pasca perhitungan suara kemarin. Saya sebutnya keunikan karena orang melihat tadi selalu ada dua arah tuh, arah Ya, yang ditempuh oleh Hasto dan arah yang ditempuh oleh Puan itu. betul. Tapi semuanya itu pasti bermuara pada Megawati kan, Ah, itu semua dia arah itu poinnya. berasal dari Hmm. Megawati. Hmm. Kalau kita beri penamaan aja supaya gampang analisisnya, Hasto mengambil arah ideologis, Mhm. Puan mengambil arah politis. Kira-kira Hmm. begitu kan. Jadi Mhm. bagi Hasto, PDIP itu harus menegakkan kembali nilai-nilai keadilan, nilai-nilai Hmm. kerakyatan, Hmm. dan nilai-nilai Soekarnoisme terutama itu. Jadi demi itu saya kira Hasto ingin memulihkan kondisi ideologi dari partai yang Hmm. selama ini dianggap oportunis, pragmatis, terlalu lama untuk memelihara Jokowi yang ternyata sebetulnya adalah kader bodong. Kira-kira begitu kan di Hmm. dalam pikiran Ibu Mega yang kemudian dieksplisitkan dengan bagus oleh Hasto melalui kritik Hmm. berseri terhadap Jokowi. Hmm. Nah, kritik Hasto itu mesti kita lihat sebagai upaya PDIP untuk memberi pesan pada rakyat bahwa PDIP mengerti betul bagaimana kekuasaan itu dimanipulasi oleh kadernya sendiri. Hmm. Jadi ini semacam otokritik dari partai melalui gerakan Hasto. Jadi tetap kita harus lihat Hasto sebagai seorang kader yang menginginkan PDIP itu tumbuh tegak lurus dengan prinsip-prinsip keadilan, kerakyatan, dan Soekarnoisme itu. Nah, Hmm. prinsip-prinsip itu yang dibuatkan kontras dengan kelakuan cewek-cewek Jokowi kan. Jadi Hmm. bagus betul bahwa PDIP akhirnya mau mengakui bahkan secara terang-terangan lewat Hasto bahwa kader dia itu memang gagal untuk mewujudkan keadilan, eh, persahabatan dalam politik dan Soekarnoisme itu. Jadi Jokowi dianggap sebagai kedurhakaan politik PDIP itu. Hmm. Kira-kira itu kalau kalau kita rumuskan secara lebih dramatis gitu kan. Iya, Dan iya, bagi iya. Ibu Mega, Hmm. mungkin Ibu Mega masih bisa menahan diri karena banyak pertimbangan kebangsaan, kenegaraan yang beliau Hmm. bayangkan. Hmm. Kalau duel dengan Jokowi itu mau habis-habisan. Tetapi secara psikologis Mega tentu menganggap kan Jokowi itulah adik saya, Hmm. kan Gibran itu adalah anak saya tuh. Hmm. Dan bagi seorang ibu yang secara tulus merawat Jokowi dan Gibran, itu tesis, luka itu sangat mendalam tuh. Dan Mega tentu sangat bijak untuk memahami, oke lah dikhianati, tetapi yang lebih bahaya adalah kalau pada akhirnya Jokowi melalui kepemimpinan Prabowo nanti masih ada dalam politik Indonesia itu. Hmm. Jadi tentu Mega menganggap bahwa dia udah merusak PDIP, jangan lagi dia merusak bangsa. Saya mau Hmm. merumuskan itu kira-kira. Kalau saya bisa diizinkan membaca alam pikiran kontemplatif dari Ibu Ya, Mega. Nah, ya. karena itu kemudian ada gerakan lain tuh, gerakan Hasto, ada gerakan hati nurani Mega, dan gerakan Puan adalah gerakan strategi politik Mega tuh Hmm. untuk memungkinkan PDIP itu tetap muncul sebagai partai yang sedang mengevaluasi diri, tapi juga tidak akan tersisih di dalam transaksi-transaksi politik material kan, itu dasarnya kan. Nah, Hmm. itu yang menerangkan kenapa Puan berupaya untuk stabil secara politik, walaupun akhirnya dicaci maki publik kan, kenapa mendekat pada Prabowo. Tapi kalau kita baca dua strategi Mega itu, yaitu memulai satu satu teguran ideologis pada Jokowi melalui Hasto, dan memulai membuka politik yang sifatnya, coba kita cari istilah, sifatnya mengeratkan kembali hubungan-hubungan yang rusak selama pemilu kemarin dengan menerima undangan dari pihak 02 misalnya untuk pertemuan-pertemuan kebudayaan soal buka puasa atau nanti halal bihalal. Jadi
supaya fair kita baca itu bahwa Mega mengerti keadaan, tetapi dia mesti membayangkan masa depan PDIP yang memang kehilangan 5-6 kursi itu kan, dan itu sesuatu yang betul-betul tragis bagi Mega kan. Jadi Mega nggak mungkin berlama-lama merasa berduka dengan perilaku Jokowi. Dia mesti bangkitkan kembali kepercayaan bahwa maneuvering PDIP itu masih dimungkinkan, atau bahkan tersedia justru ketika hari-hari ini orang fokuskan kesalahan atau kejahatan itu pada Jokowi yang memang adalah kader yang memang sebetulnya tidak lagi ya Jokowi masih pegang kartu PDIP, tapi ke PDIP-an dia sebetulnya udah selesai itu. Nah itu saya kira dua cara memandang yang muaranya tetap sama, yaitu keinginan PDIP untuk bangkit dari keterpurukan.